Mari perkenalkan saya, Satya Alfandira di sini. Saya akan menjelaskan tentang gateway dan NAT. Sering dengar kata gateway? Tapi kalian tahu gak sih apa itu gateway? Mari kita bahas bersama. Pengertian gateway. Gateway adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan jaringan di antara satu perangkat komputer dengan perangkat lainnya. Masing-masing perangkat memang biasanya mempunyai protokol komunikasi yang berbeda-beda, sehingga memerlukan gateway untuk menyambungkannya. Adapun fungsi gateway. 1. Meningkatkan kinerja komputasi. Dalam kondisi-kondisi tertentu, fungsi gateway adalah sebagai sebuah jaringan yang dapat dipergunakan untuk mengoptimalkan performa dan stabilitas komputasi perusahaan. 2. Hardware sharing. Dalam hal ini, seringkali pada sebuah jaringan kantor atau yang lain terdapat satu printer yang ingin dipakai bersama-sama oleh orang-orang di ruangan itu, sehingga bisa dilakukan menggunakan sistem gateway. 3. Memudahkan akses informasi. Dengan keberhasilan mengkonversi protokol dan maka fungsi gateway adalah memudahkan pengguna untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang diinginkan. Dan ada juga manfaat utama dari gateway. 1. Interkonektivitas. 2. Keamanan. 3. Routing. 4. Translasi protokol. 5. Optimalisasi kinerja. 6. Skalabilitas. 7. Manajemen terpusat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang gateway. Apakah kalian paham? Saya yakin kalian paham. Mari kita lanjut membahas tentang NAT. Apa sih NAT itu? Di dalam dunia jaringan komputer, Network Address Translation atau NAT adalah salah satu teknologi yang sedang banyak dibicarakan. NAT adalah teknologi yang memiliki fungsi dan cara kerja yang sangat penting dalam pengiriman data melalui jaringan komputer. Kelebihan NAT: melindungi jaringan lokal dari serangan luar karena alamat IP lokal tidak terlihat dari internet. Dapat memudahkan pengaturan jaringan karena tidak perlu mengatur alamat IP publik secara manual untuk setiap perangkat di jaringan lokal. Meningkatkan keamanan jaringan. Kekurangan NAT mungkin menyebabkan masalah koneksi. Jika beberapa aplikasi membutuhkan akses langsung ke internet, memerlukan konfigurasi khusus untuk beberapa aplikasi agar dapat berfungsi dengan baik di jaringan Network Address Translation. Mengurangi efektivitas pada protokol. Cara kerja NAT. 1. NAT memilih gateway yang ditempatkan antara dua jaringan lokal, jaringan internal, dan jaringan luar. 2. Sistem pada jaringan internal biasanya diberi alamat IP yang tidak dapat di-route ke jaringan eksternal. Misalnya jaringan pada blok 10.0.0.0 Agustus. 3. Beberapa alamat IP yang valid secara eksternal diberikan kepada gateway. 4. Gateway membuat lalu lintas keluar dari sistem di jaringan internal muncul berasal dari salah satu alamat eksternal yang valid. 5. Gateway menerima lalu lintas masuk yang ditujukan ke alamat eksternal yang valid dan mengirimkannya ke sistem internal yang tepat. 6. Hal ini membantu memastikan keamanan. 7. NAT menghemat jumlah alamat IP global yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam kombinasi dengan kelas-kelas interdomain routing CADR telah banyak berkontribusi untuk memperpanjang umur IPv4 yang berguna. Nah, itu dia penjelasan gateway dan NAT. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.